Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenny Soktani. Saudara, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis malam. Sebanyak 16 rumah warga di 2 dusun tertimbun material longsor. 2 orang ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa ini. Diduga masih ada 21 warga lainnya yang saat ini hilang. 16 rumah di Dusun Tarukan dan Dusun Tarukan, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah tertimbun tanah longsor pada Kamis malam. 2 orang warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 21 lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Cilacap pada Kamis malam melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun dengan peralatan sederhana. Upaya pencarian sempat dihentikan karena kondisi pada malam hari. Pencarian korban dilanjutkan pada hari ini dengan menggunakan alat berat. Kami prihatin ya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di malam ini. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu Dusun Tarukahan sama Dusun Cibuyut ya, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Saya tadi sudah lapor langsung ke Pak Bupati terkait dengan kejadian ini dan beliau memerintahkan kepada kami untuk melakukan upaya maksimal. Sementara itu, saudara, proses pencarian dan evakuasi korban sempat dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat pagi ini. Untuk memudahkan proses pencarian, tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Cilacap, Basarnas, TNI, Polri, Ormas, dan relawan lainnya mengerahkan alat berat. Kita pantau kondisi bencana longsor di Cilacap, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Bayu Nur Sasongko. Selamat pagi, Bayu. Boleh diupdate terkait dengan kondisi terkini longsor Cilacap, berapa banyak korban hingga saat ini? Ya, selamat pagi Glanis dan juga saudara. Dapat saya laporkan bahwa kondisi saat ini longsor yang terjadi di Dusun Tarukan dan Cibuyut ini memang menimbun sekitar 16 rumah dan 21 warga dilaporkan masih hilang. Dan saat ini tim SAR gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap bersama tim SAR gabungan dari Basarnas, dari TNI, Polri, dan berbagai ormas serta relawan telah siap untuk melakukan pencarian warga yang diduga masih tertimbun atau menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying ini. Glani. Iya, boleh Anda jelaskan juga apa yang menyebabkan longsor di 2 dusun ini? Iya, di 2 dusun ini memang terdapat di belakang dusun ini ada sebuah bukit yang cukup tinggi dan 3 hari kemarin di wilayah Kabupaten Cilacap terutama di bagian barat ini memang diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Namun sehari sebelum terjadinya longsor memang tidak terjadi hujan, tetapi menurut warga sekitar, longsor terjadi dengan tiba-tiba saja. Tidak ada tanda-tanda yang menyertai akan terjadinya longsor, tetapi hanya tiba-tiba saja longsor langsung menguruk 2 dusun tersebut. Baik, apakah bagaimana dengan warga lainnya yang juga bermukim di 2 dusun? Apakah sudah dievakuasi seluruhnya, Bayu? Permukiman yang aman memang warga masih tetap tinggal di tempat-tempat mukim mereka. Sementara
warga yang rumahnya sedikit rusak ataupun rusak berat, banyak yang mengungsi di tempat-tempat warga yang lebih aman gitu. Oke, baik. Bagaimana juga dengan strategi pencarian? Ini kan terjadi sudah dari malam ya, dan ini visualnya nampaknya hampir rata seluruhnya dengan tanah rumah-rumah warga ini. Betul. Ya, kalau hari ini kami lihat tim SAR gabungan ini memang sudah menyiagakan alat-alat berat yang nantinya akan diterjunkan untuk menggali material longsoran yang lumayan tebal ya, karena kita belum memastikan berapa ketebalan dari material longsoran ini, dan juga banyak tim relawan ini juga membawa alat untuk menggali begitu alat-alat keras seperti cangkul dan sebagainya. Begitu. Ya, Bayu, saya konfirmasi kembali hingga pagi hari ini 2 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dan 21 lainnya masih hilang. Bagaimana dengan penemuan dari 2 warga yang meninggal ini, Bayu? Iya, tadi malam tim SAR gabungan setelah terjadinya longsor ini langsung menuju ke lokasi, dan karena melihat 2 dusun ini sudah terkubur, langsung melakukan upaya pencarian dan penggalian dengan cara manual dengan alat seadanya. Dan hingga malam hari, sekitar pukul 12, berhasil menemukan 2 orang dalam keadaan meninggal dunia dan 4 orang yang berhasil diselamatkan. Dan akhirnya karena tengah malam dan kondisi tidak memungkinkan lagi, pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Jadi 2 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Bagaimana juga dengan apakah itu juga artinya proses pencarian hari ini dilakukan tidak jauh dari titik ditemukannya 2 korban meninggal dunia sebelumnya, Bayu? Kemungkinan pemetaannya akan melakukan penggalian dan pencarian di sekitar titik-titik rumah yang telah ditunjukkan oleh warga bahwa di sana tertimbun rumah, karena rumah di 2 dusun ini jaraknya memang cukup tidak cukup rapat, artinya jaraknya cukup jauh. Mungkin akan difokuskan seperti itu. Jarak yang cukup jauh antar rumah ini juga menjadi salah satu tantangan ya untuk bisa menemukan 21 orang warga lainnya. Bayu, tadi Anda sebutkan bahwa sebenarnya perumahan atau dusun ini terletak di sekitar bukit ya yang tinggi karena ada hujan selama 3 hari mengakibatkan adanya longsor. Bisa Anda gambarkan sebenarnya bagaimana kondisi dusun ini? Apakah memang sering terjadi longsor di dusun ini? Kalau di dusun yang saat ini di longsor, menurut warga tadi saya sempat mengobrol bahwa sebenarnya daerah yang mereka diami bukan daerah awas atau rawan longsor, tetapi malah justru di daerah yang lebih atasnya lagi, karena sempat ada tanda-tanda retakan-retakan. Namun hal itu tidak diketahui, longsor malah justru menimpa di daerah mereka. Begitu, Gladys. Jadi memang bukan termasuk daerah rawan longsor, namun sudah ada retakan. Betul. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda begitu ya, retakan dari rumah-rumah atau tembok-tembok warga. Apakah sudah disampaikan peringatan dini untuk mengungsi oleh otoritas terkait, Bayu? Kalau di daerah atas bukit yang memang sudah ada retakannya, memang informasinya memang sudah ada imbauan itu. Tetapi kalau daerah yang terdampak dari longsor itu, Ganis, memang tidak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi warganya merasa aman dan ya mereka tidak menduga bahwa ini terjadi, begitu saja. Baik, Bayu, kami tahan dulu laporan Anda karena saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Taryo, Kepala BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Taryo. Boleh diupdate, Pak, terkait dengan kondisi terkini dari longsor di Kabupaten Cilacap? Iya, data tadi malam pukul 1:05 terkait dengan jumlah warga terdampak ada sekitar 40 orang warga, kemudian 23 orang selamat, 2 orang meninggal dunia dan 21 dalam pencarian. Kondisi saat ini di lokasi para relawan dari tim SAR gabungan sudah
siap-siap untuk melaksanakan pertolongan terhadap mereka, terutama yang dalam proses pencarian. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan kondisinya, Pak? Ini kan katanya 3 hari telah terjadi hujan dan berada di bukit. Bagaimana dengan strategi pencarian hari ini, Pak? Kalau hari ini sih cuaca di wilayah kita cukup terang, mudah-mudahan ini juga mempermudah proses pencarian atau evakuasi warga yang belum tertolong gitu. Dan harapan kami memang dukungan dari semua pihak terus diberikan, yang walaupun sejak tadi malam, sejak kejadian dari berbagai pihak, TNI, Polri, kemudian Basarnas, kemudian juga para relawan bahu-membahu untuk berupaya menyelamatkan saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Demikian, Mbak. Ya, Pak Taryo, saya konfirmasi kembali terkait dengan data hingga pagi hari ini ya, Pak. 21 orang dinyatakan hilang, 2 meninggal dunia. Ya, betul. 2 meninggal dunia, 23 selamat, 40 terdampak. Bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak ini yang selamat, Pak? Jadi gini, total yang terdampak dari kejadian ini adalah 46. Dari 46 itu 23 orang selamat, 2 orang meninggal dunia dan 21 dalam proses pencarian. Seperti itu penjelasannya, Mbak. Baik, bagaimana dengan warga yang selamat, Pak? Apakah sudah diungsikan? Warga yang selamat selama ini mengungsi ke tempat saudaranya masing-masing, seperti itu. Di tempat saudaranya masing-masing. Dari visual yang kami terima ini, longsornya meluluhlantakan permukiman warga, Pak. Rata dengan tanah di Dusun Tarukan dan Cibuyut. Sebenarnya bagaimana lokasi ini, Pak? Apa memang termasuk daerah yang rawan longsor? Kalau dilihat dari struktur tanah, memang daerah ini termasuk daerah rawan longsor karena di atasnya ada bukit, kemudian yang terdampak longsor ini adalah daerah cekungan gitu, Mbak. Sehingga sejak memang ketika terjadi hujan kemarin dalam beberapa hari terakhir, walaupun ketika longsor terjadi ini curah hujan tidak begitu deras sesungguhnya, cuma memang beberapa hari sebelumnya di wilayah ini hujan cukup deras sehingga mungkin itu salah satu pemicu terjadi longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Demikian, Mbak. Oke, di Dusun Tarukan dan Cibuyut ini apakah jaraknya berdekatan atau cukup jauh, Pak? Bersebelahan, Mbak. Bersebelahan. Jadi proses evakuasi pun korban ya di dalam satu titik, cuma beda dusun aja. Satu dusun Tarukan dan satu dusun Cibuyut, Desa Cibenying. Baik. Informasi yang kami terima di lapangan, warga mengaku sebenarnya sudah ada retakan di tembok rumah mereka. Bagaimana dengan peringatan dini yang disampaikan kepada warga, Pak? Sesungguhnya yang retakan itu kan jauh dari lokasi ini, sehingga warga mungkin yang untuk di lokasi ini tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Waktu itu pemerintah memberikan peringatan bagi warga yang terdampak agak jauh sesungguhnya dari lokasi yang terjadi saat ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi hari ini, pagi hari ini rencananya proses pencarian akan dilanjutkan dengan mengerahkan alat berat. Apakah sudah dikoordinasikan, Pak, untuk pengiriman alat berat sehingga proses pencarian bisa lebih cepat dilakukan? Sudah sejak semalam kita sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, kemudian juga dengan BWS gitu ya, sehingga tim besar gabungan saat ini harapannya dengan adanya alat berat tersebut akan memudahkan pencarian warga yang saat ini belum ditemukan. Demikian. Baik, semoga hari ini proses pencarian bisa membuahkan hasil dan juga didukung oleh cuaca yang cerah sehingga korban yang hilang bisa dapat segera ditemukan. Terima kasih Pak Taryo, Kepala BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Ya, terima kasih Mbak Glenn. Selamat pagi. Sebelumnya disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah bahwa sebanyak 46 warga terdampak dari 2 dusun, yaitu Dusun Tarukan dan Cibuyut, terkait dengan tanah longsor. 23 orang selamat, 2 meninggal dunia, dan 21 warga masih dinyatakan hilang hingga pagi hari ini.
di mana evakuasi hari ini akan difokuskan menggunakan alat berat. Sejumlah tim SAR gabungan juga dikerahkan untuk bisa melakukan proses evakuasi secepat mungkin. Kita kembali ke jurnalis Kompas TV, Bayu Nur Sasongko di TKP. Selamat pagi, Bayu. Tadi disampaikan oleh Kepala BPBD bahwa akan ada alat berat yang dikerahkan pagi hari ini. Bagaimana pantauannya di TKP? Apakah sudah datang alat berat ini? Iya, pagi Glenis. Dari pagi saya ke TKP memang sudah ada alat berat ya. Tapi jumlahnya belum saya pastikan, tapi memang sudah ada alat berat yang standby yang kemungkinan memang akan digunakan tim SAR gabungan ini untuk melakukan proses pencarian korban yang masih hilang ini. Begitu, Belanja. Apakah juga akses menuju lokasinya ini terjangkau begitu atau tertutup oleh material longsor? Kalau akses menuju ke lokasi memang terjangkau, cuma memang karena ada bekas guyuran hujan, memang jalanan licin menuju ke lokasi memang agak licin, dan memang petugas saat ini tengah bersiap-siap, tim SAR gabungan mendirikan posko dan bersiap untuk melakukan proses pencarian nantinya. Ada banyak sebenarnya warga yang terdampak. Yang selamat ada 23 begitu ya, 21 masih dinyatakan hilang. Bagaimana, apakah juga ada anggota keluarga yang berada di lokasi memantau dan berharap agar evakuasi ini bisa dilakukan secepat mungkin, Bayu? Iya, betul sekali. Dari tadi saya berada di lokasi, banyak pembahasan dengan keluarga para korban yang saat ini memang belum ditemukan. Mereka menunjuk ke arah bahwa di sana itu rumah saudara saya dan ada ini, ada si A, ada si B. Jadi mereka turut memantau dan bertanya kepastiannya akan segera kapan ini dilakukan pencarian dan bagaimana hasilnya nanti, seperti itu. Adakah keterangan dari para warga bagaimana sebenarnya kronologi ketika longsor ini terjadi di malam hari? Iya, tadi saya sempat berbincang, memang longsor itu diawali dengan suara gemuruh saja, seperti suara pesawat yang sedang ini, suara gemuruh, dan tiba-tiba saja tanah itu longsor dan menutupi rumah mereka. Yang kesaksian korban yang selamat itu hanya mendengar suara bruk gitu aja, suara keras seperti itu, dan ya tiba-tiba saja, dan mereka yang berhasil selamat menyelamatkan diri dari rumah mereka, berlari ke depan rumah yang benar-benar aman, dirasa aman. Begitu, Glanis. Apakah sudah ada keterangan 21 yang hilang ini siapa saja? Apakah semuanya orang dewasa ataukah juga ada anak-anak di sini? Nah, ini akan kami update segera, Glanis. Kami belum mendapatkan data terbaru ya dari data dari nama-nama ya korban yang saat ini masih hilang. Ini akan kami segera update. Oke, baik, kita tahan dulu Bayu laporan Anda, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Priyo, Kasih Ops Kakansar Cilacap. Selamat pagi Pak Priyo. Selamat pagi, Mbak. Boleh diupdate Pak terkait dengan longsor yang terjadi di Cilacap. Bagaimana sebenarnya kronologinya Pak? Baik, kami update untuk kronologi mulai dari terima informasi sampai dengan saat ini. Ya, tadi malam kami menerima informasi bahwa terjadi longsoran di Desa Cibenyi, Kecamatan Majenang ya, pada pukul 19.00. Dan kami langsung memberangkatkan tim dari kantor SAR Cilacap dan tim siaga SAR Brebes dengan seluruh potensi SAR terkait, ya. Dan hasil yang kami dapatkan dari hari pertama tadi malam, itu kami dapati korban yang kami kumpulkan datanya adalah 46 orang, dengan korban selamat 23 orang, meninggal dunia berhasil kami evakuasi bersama tim gabungan 2 orang, dan saat ini masih dalam pencarian 21 orang. Dan untuk saat ini kami sedang persiapan untuk melaksanakan
melanjutkan operasi SAR untuk mengevakuasi yang 21 orang itu. Iya, proses pencarian dan juga evakuasi akan dilakukan pagi hari ini. Informasinya dengan mengerahkan alat berat, Pak? Betul, kita akan menggunakan alat berat. Saat ini di lokasi sudah ada 1 alat berat dan saat ini tengah proses untuk didorong kembali untuk 3 alat berat tambahan. Dan kami telah membagi menjadi 2 sektor A dan sektor B, ya, di mana sektor A adalah di atas sungai dan di bawahnya adalah sektor B. Dengan total worksite yang akan kita lakukan ekstrikasi adalah 5 worksite, ya. Baik, sudah diatur untuk strategi pencarian hari ini dengan penambahan 3 alat berat. Saya ingin konfirmasi, Pak, untuk 21 warga yang hilang dari pendataan Bapak, apakah ini semuanya orang dewasa atau juga ada anak-anak, Pak, di dalamnya? Mayoritas orang dewasa, ada sebagian anak-anak, namun kami baru mendapatkan data nama, dan ini pun masih 90%, ada 10% yang kami belum dapat namanya, dan untuk usia ini kita masih belum dapatkan, tapi rata-rata nih dewasa, ada beberapa anak-anak. Baik, visual yang kami terima pagi hari ini, material longsor terbilang tebal, rumah ini rata dengan tanah longsor, Pak. Bagaimana dengan pendataan dari Bapak? Betul, dapat kami laporkan bahwa update baru saja kami setelah serang ini kami melihat langsung tebaran ataupun longsoran tanah yang menutupi rumah ternyata memang sangat tebal dan hampir 90% seluruh rumah yang tertimpa itu tidak terlihat lagi tertutup sama longsoran tanah, demikian. Dengan material longsor yang begitu tebal, rumah juga dengan rata dengan tanah, Pak. Apakah alat berat ini bisa masuk ke lokasi? Nah, dari hasil pengamatan kami memang ada sebagian yang kami cukup optimis untuk kita bisa masukkan alat berat, khususnya untuk di worksite yang ada di sektor B, B1 dan B2. Namun untuk di sektor A, ini kita masih berupaya untuk mencari akses untuk bisa menempatkan alat berat ke worksite-worksite tersebut. Demikian. Ya, masifnya material longsor, tebal material longsor ini juga menjadi tantangan dalam pencarian korban hari ini. Berapa banyak personil yang dikerahkan hingga pagi hari ini, Pak? Untuk dari Basarnas sendiri, kami mengerahkan sekitar 40 personil dari kantor SAR Cilacap. Kami saat ini tengah mendatangkan bantuan dari kantor pusat Basarnas, dari pasukan khusus Basarnas Special Group, dari kantor SAR Yogyakarta, dari kantor SAR Semarang, dan kantor SAR Bandung. Jadi 3 penopang kantor SAR serta kantor pusat akan membantu proses pencarian ini. Ini menunjukkan keseriusan kami Basarnas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Serta kami juga dibantu oleh seluruh potensi SAR yang hingga pagi ini sudah tercatat lebih dari 100 orang yang sudah berada dari tadi malam hadir di sini membantu kami untuk melaksanakan proses evakuasi. Demikian. Ya, Bapak, ada 23 orang yang selamat. Bagaimana kondisinya, Pak? Apakah mereka terpusat di satu pengungsian hingga pagi hari ini? Sampai saat ini kami masih berkoordinasi karena informasi yang kami dapatkan 23 orang ini memang ada sebagian yang dirujuk ke rumah sakit. Ada yang langsung kembali ke rumah keluarganya karena di sini kan perkampungan sehingga masih ada banyak keluarganya yang berada di sekitar sini. Oh, berarti ada korban luka juga ya, Pak, ya? Informasinya begitu. Berapa banyak, Pak, yang terluka? Nah, ini masih dalam pendataan, Mbak. Masih dalam pendataan. Bagaimana juga dengan warga yang masih bermukim di sekitar lokasi di 2 dusun ini? Apakah sudah dievakuasi atau kok diberikan peringatan dini, Pak? Ya. Untuk warga di sekitar lokasi, kita sudah memberikan batas untuk daerah-daerah berbahaya yang tidak boleh dimasuki, sehingga mereka yang masuk dalam zona bahaya, mereka sudah mengungsi ke rumah keluarganya masing-masing. Baik, semoga pencarian hari ini bisa membuahkan hasil, didukung oleh tim personil bantuan lainnya untuk bisa mempermudah proses pencarian dengan pengerahan alat berat di titik longsor di Dusun Tarukan dan Cibuyut. Dan kita harapkan juga hari ini
banyak korban yang ditemukan. Terima kasih Bapak Priyo Prayuda Utama, Kasih Ops Kansar Cilacap, Jawa Tengah telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Saudara, tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 21 orang hilang hingga pagi hari ini. 23 orang selamat, diantaranya beberapa mengalami luka dan jumlahnya ini masih dalam pendataan dari tim BPBD. Hingga pagi hari ini alat berat dikerahkan ke lokasi di 2 dusun Tarukan dan Cibuyut untuk bisa melakukan proses evakuasi. Sebanyak 40 personil tim SAR dikerahkan untuk bisa membantu proses evakuasi dari pagi hari ini untuk bisa menyelamatkan dan juga memindahkan material yang melanda di 2 dusun Tarukan dan juga dusun Cibuyut.